Hai kawan Sinatra, ini suara Sinatra, siniar bahasa, budaya, sejarah, dan sastra Fakultas Ilmu Budaya Unpad. Dalam siniar ini kami mengajak kawan Sinatra untuk berbagi pemikiran, hasil penelitian, gagasan dalam bidang bahasa, budaya, sejarah, dan sastra, dan hal-hal lain yang ada di seputar FIB bersama para narasumber yang pakar pada bidangnya masing-masing. Pada hari ini kita akan mewawancarai Pak Inu Isnaini. Siapa Pak Inu? Pak Inu itu sekarang menjadi Ketua Panitia Pelaksana JLPT. Nah, kita ingin mengenal lebih dalam apa itu JLPT dan kenapa itu dilakukan di Unpad. Dan perlu teman Sinatra ketahui bahwa pada hari Minggu ini kita akan melaksanakan JLPT di Universitas Pajajaran. Nah, selamat siang Pak Inu. Selamat siang Bu Lina. Oke. Nah, perlu kawan Sinatra harus tahu apa sih JLPT dan mengapa diselenggarakan di Unpad. Gimana sejarahnya? Bisa Pak Inu secara ringkas menjelaskan? Baik, JLPT adalah singkatan dari Japanese Language Proficiency Test atau tes kemahiran berbahasa Jepang. Sebetulnya JLPT ini sendiri sudah dilaksanakan sejak tahun 1984. Jadi sudah cukup lama. Nah, akan tetapi memang baru mulai dilaksanakan secara internasional itu sekitar tahun awal tahun 2000-an kalau tidak salah. Nah, sejak itu karena Unpad, khususnya PSBJ atau Pusat Studi Bahasa Jepang Unpad itu menjadi satu prodi sastra Jepang tertua di Indonesia, maka kami diamanahi untuk menjadi pelaksana JLPT untuk daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Jawa Barat dan Sekitarnya. Oke. Gitu. Pelaksanaan JLPT itu kapan? Pelaksanaannya sebetulnya dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun, 2 kali sebelum. yaitu pada bulan Juli dan bulan Desember, setiap hari Minggu pertama pada bulan tersebut. Jadi selalu hari Minggu. Selalu hari Minggu. Oke, ya. Nah, JLPT itu pentingnya untuk apa? Atau untuk keperluan apa JLPT itu dipakai? Oke, jadi kalau untuk JLPT ini menjadi standar kemampuan bahasa Jepang yang berlaku secara internasional. Dan biasanya digunakan memang untuk berbagai kepentingan. Salah satunya adalah untuk kepentingan studi lanjut di Jepang dan juga untuk kepentingan bekerja di Jepang gitu. Jadi bagi para pekerja dan juga pelajar yang ingin melanjutkan studi di Jepang, itu diharuskan memiliki sertifikat JLPT ini. Walaupun memang tergantung dari bidang ilmunya, untuk level yang harus dicapai oleh orang tersebut beragam. Contohnya, untuk para nakes, dalam hal ini adalah para perawat atau para caregiver, yang ingin, dokter juga, yang ingin bekerja di Jepang misalnya, maka mereka harus memiliki sertifikat JLPT N1. Atau kemampuan bahasa Jepang tertinggi di JLPT itu. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka nanti akan berhadapan dengan pasien orang Jepang. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga diwajibkan untuk mengikuti kembali ujian kualifikasi nasional terkait dengan bidang kesehatan. Dan ujiannya hanya dilaksanakan dalam bahasa Jepang. Sehingga bisa dipastikan kalau kemampuan bahasa Jepang mereka tidak mumpuni, mereka tidak bisa lulus pada ujian tersebut. Gitu. Nah, Pak Inu bisa memberi ilustrasi lagi tidak? Tadi kan untuk tenaga kesehatan. Kalau misalnya untuk buruh pabrik atau hanya untuk sekedar pekerja kasar, itu bagaimana? Nah, kalau untuk buruh pabrik atau pekerja kasar, itu biasanya cukup dengan kemampuan bahasa Jepang di level N4, Bu. Jadi adalah entry level, setelah N5. N5 itu level paling rendah, kemudian ada N4. Jadi untuk N4 ini kemampuannya hanya bisa mungkin berbicara untuk percakapan sehari-hari yang sederhana, dan juga survive saja, kemudian juga membaca dan menulis yang sederhana. Nah, biasanya memang untuk para pemagang atau lebih dikenal dengan istilah kenshusei atau jitsusei kalau dalam bahasa Jepang, itu biasanya mereka memang diharuskan memiliki kualifikasi JLPT level N4. Oh, gitu. Level N4. Betul. Mungkin Pak Inu bisa menjelaskan tentang pelevelan itu. Nah, karena mungkin agak berbeda dengan sistem pelevelan Eropa atau CEFR ya. Iya, betul. Nah, kalau untuk pelevelan sendiri sebetulnya pada awal dilaksanakannya JLPT ini itu dibagi hanya 4 level, Bu. Level 4 itu untuk entry level, itu level terendah. Kemudian ada level 3, level 2 dan level 1. Nah, untuk level ini memang antara level 4 dan level 3 itu jaraknya tidak terlalu jauh. Artinya kemampuan atau kompetensi kebahasaan antara level 4 dan level 3 ini masih cukup dekat. Tetapi pada saat itu jarak antara level 3 dengan level 2
terlalu jomplang gitu, Bu. Jadi akhirnya ada itu iya betul, ditambahkan. betul. Jadi akhirnya pada tahun 2010 kemudian dibuat sistem pelevelan yang baru. Itu tahun Tahun 2010. 2010. 2010 Ya. yaitu menjadi 5 level. 5 level. N5 itu setara dengan level 4 zaman dulu. Ya. Kemudian N4 itu satu level dengan level 3 zaman dulu. Nah, untuk N3 ini adalah level baru yang menjembatani antara level 3 dengan level 2 zaman dulu. Nah, kemudian ada lagi N2 itu setara dengan level 2 dan N1 itu setara dengan level 1 zaman dulu. Nah, apabila kita konversi ke CFR, untuk N5 ini dia setaranya dengan mungkin A1, Bu. A1 ya. Kemudian untuk N4 itu masuknya ke level A2, betul. Iya. Kemudian untuk N3 itu ke B1, kemudian level N2 itu ke B2, dan untuk C1 itu setara dengan level Noryokushikeng atau JLPT N1. N1, oke. Betul. Ya. Mungkin Pak Inu bisa memberikan penjelasan, kan ada tes TOEFL itu ada mendengarkan, Betul. membaca, begitu ya. Iya. Kalau JLPT itu seperti apa Nah, tesnya? kalau untuk JLPT sendiri Dan memang berapa soal misalnya? Oke, baik ya. Untuk JLPT sendiri sebetulnya pada dasarnya yang diujikan itu ada beberapa. Yang pertama adalah listening, kemudian vocabulary, kemudian reading comprehension, dan juga tata bahasa ya atau struktur ya. begitu. Jadi tidak ada tes lisan, Bu. Jadi hanya tidak ada berbicara. Jadi hanya tes tulis saja. Nah, untuk jumlah soalnya sendiri beragam tergantung dari levelnya masing-masing gitu. Jadi kalau untuk jumlah soalnya itu sebentar. Jadi jumlah soalnya tuh macam-macam. Ya, jadi tergantung levelnya, Bu. Bergantung level. Bergantung levelnya dan juga pembagiannya juga pembagian scoringnya juga tergantung level. Misalnya kalau untuk di level N5 dan sampai dengan N3 standar kelulusannya adalah 120 dari 180 maksimal. 120 dari 180. Betul. Kalau misalnya di N1 dan N2 itu misalnya 100 dari 180 maksimal misalnya. Sehingga memang pelevelan kemudian sistem penilaiannya juga soalnya nanti cukup beragam tergantung dari levelnya. Biasanya dikelompokkannya untuk N2 dan N1 yang di level atas dia akan satu tipe N2, N1. Betul, dan kemudian untuk N3 sampai N5 juga dia akan muncul satu tipe juga, Bu. Nah, makanya kalau misalnya untuk waktu ujiannya juga cukup beragam. Kalau misalnya di N1 itu kita hanya membagi menjadi 3. Yaitu dua. Yang pertama adalah pengetahuan tentang kebahasaan itu sendiri. Itu 110 menit. Di dalamnya ada komponen huruf dulu, kemudian vocabulary, kemudian ada struktur dan pemahaman bacaan gitu ya. Dan terakhir baru ada 60 menit untuk listening, Bu. Itu di level 1 dan level 2. Nah, di level 2 itu berbeda 5 menit waktunya. Kalau di level 1 untuk bagian pertama itu 110 menit, kalau di bagian N2 dia hanya 105 menit. Nah, untuk di level N3, N4 dan N5 dia juga membaginya tidak 2 tapi dia membagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengetahuan kebahasaan itu dibagi hanya menjadi huruf dan vocabulary. Kemudian nanti ada pengetahuan kebahasaan 2, itu struktur dan pemahaman bacaan, baru listening. Gitu. Jadi memang pelaksanaan ujiannya pun antara N1, N2 dengan N3, N4, N5 itu waktunya berbeda. Ya. Dulu pernah ada pengalaman ketika JLPT ini kan awalnya dilaksanakan sekali setahun pada bulan Desember. Tetapi pada saat mulai dilaksanakan 2 kali sempat ada pembagian untuk level N3 sampai N5 hanya dilaksanakan pada bulan Juli misalnya. Sementara N2 N1 di bulan Desember gitu. Kemudian itu berubah lagi, semuanya dilaksanakan secara serentak gitu ya. Tetapi dengan pembagian waktu tadi, Bu. Seperti itu. Nah, gitu kawan Sinatra. Jadi sekarang kita sudah punya wawasan tentang JLPT. Sekarang kita ingin tahu Pak Inu, di mana saja sih kalau kita ingin tes JLPT, ingin mengetahui kemampuan bahasa Jepang kita, di mana saja ini dilaksanakan di Indonesia? Kalau di Indonesia sebetulnya dilaksanakan di beberapa provinsi dan beberapa kota, Bu. Untuk di Pulau Jawa sendiri ini dilaksanakan di Jawa Barat dengan pelaksana kita, yaitu dari Pusat Studi Bahasa Jepang,
Fakultas Ilmu Budaya Unpad, kemudian juga di Malang, kemudian di Jawa Tengah itu di Jogja, Semarang juga ada, Semarang juga ada, kemudian di Jakarta. Ya, Nah, betul. Jumlah peserta yang paling banyak itu di Jakarta dan Bandung biasanya. Biasanya berapa? Sekitar berapa atau maksimal, ada maksimalnya? Di Jakarta itu kurang lebih 5.000. Kalau untuk Bandung itu antara 2.600 sampai 3.000 peserta. Gitu. Setiap kali pelaksanaan. Kan Pak Inu nih sudah berpengalaman bertahun-tahun menjadi panitia atau pelaksana JLPT. Biasanya mereka yang ikut itu apa? Atau untuk keperluan apa pada umumnya? Biasanya yang ikut itu terbagi menjadi 3, Bu. Yang pertama adalah pelajar atau mahasiswa. Itu paling banyak mungkin itu cukup banyak. Pelajar itu yang paling banyak justru bukan di level mahasiswa, tapi di level siswa SMA, karena di Indonesia jumlah pembelajar bahasa Jepang level SMA itu banyak ya. Itu sangat banyak sekali, nomor 2 di dunia sebetulnya. Nah, biasanya mereka membutuhkan itu pertama untuk mengetahui kemampuan bahasa Jepang mereka atau menjadi salah satu persyaratan untuk mereka bisa mendapatkan beasiswa S1 ke Jepang, Bu. Untuk studi lanjut di sana. Kalau untuk mahasiswa jenjang S1 biasanya mereka mengambil ujian ini karena untuk S1 sastra Jepang di Indonesia itu standarnya adalah mereka harus memiliki kemampuan bahasa Jepang setingkat dengan N3. Betul. Itu untuk studi lanjut juga N3? Untuk studi lanjut nanti beragam, Bu. Kalau misalnya kita ingin studi lanjutnya sesuai dengan bidang ilmu kita, sastra misalnya, minimal N2. Tapi cukup tinggi ya? Betul. Tapi kalau untuk beberapa perguruan tinggi sendiri, misalnya Hiroshima, Nagoya gitu ya, apalagi dalam bidang kesusastraan dan linguistik, itu dimintanya N1. Wah, tinggi sekali berarti. Betul, karena memang nanti kita akan berinteraksinya keseharian tentu saja dengan buku-buku berbahasa Jepang dan publikasinya pun dalam bahasa Jepang, juga penulisan disertasi dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian yang untuk pekerja, Bu, masih ada. Nah, kalau untuk pekerja biasanya mereka untuk para pemagang yang akan berangkat ke Jepang. Itu levelnya biasanya yang diminta adalah N4. Dan yang terakhir adalah para pekerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Karena kalau di perusahaan Jepang itu mereka mengenal ada istilahnya tunjangan bahasa, Bu. Tunjangan bahasa. Betul. Jadi kalau misalnya staf mereka bisa berbahasa Jepang misalnya dengan level tertentu, nanti mereka ada tunjangan sesuai dengan level kebahasaan yang mereka miliki. Seperti itu. Jadi penting ya. Penting sekali begitu. Oke. Ya, jadi semua pekerjaan itu harus melalui tes itu dulu. Betul, biasanya di salah satu persyaratannya adalah memiliki sertifikat kemampuan bahasa Jepang JLPT ini. JLPT, iya. Jadi kalau saya mengajukan visa, misal ingin bekerja di Jepang, itu harus selalu dilampirkan itu. Harus ada persyaratan itu untuk dilampirkan ya. Oke. Nah, ini Pak Inu ingin tanya bagaimana sistem penilaiannya, lalu berapa nilai minimal kelulusannya dari masing-masing level itu. Pasti kawan Sinatra kan ingin tahu ya. Baik, nah kalau untuk sistem penilaian sendiri, jadi rentang nilainya itu 0 sampai 180 itu maksimal, Bu. Tinggi, 180. Itu 180 sampai paling tinggi ya untuk semua mata uji totalnya gitu. Untuk N1 itu harus nilai maksimalnya 100. Nilai minimal 100. Minimal 100 baru disebut lulus. Baru disebut lulus. N2 90, kemudian N3 95. Gitu ya. Nah, untuk N4 dan N5 itu masing-masing 90 dan 80. Tetapi nanti ada batas minimum setiap mata uji. Setiap mata uji. Kan ada reading comprehension, kemudian ada vocabulary dan lain-lain. Itu untuk di N1 itu minimal masing-masing mata uji harus lolos paling kecil 19. Kemudian kalau di N4 itu 38. Dan di N5 itu 38 juga. Jadi 38. Nilai kumulatifnya harus minimal 100 untuk N1, kalau N2 90, N3 95. Ini memang sistem penilaiannya agak sedikit berbeda dengan sistem penilaian JLPT yang dulu, Bu. Gitu. Jadi skor maksimalnya kalau dulu tidak sama seperti yang sekarang. Jadi terus-terusan dievaluasi. Betul, begitu ya. Nah, karena FIB dipercayakan untuk melaksanakan tes JLPT pada hari Minggu ini, itu berapa orang yang sudah terdaftar? Kemarin. Dan bagaimana cara daftarnya? Pendaftarannya bisa dilakukan secara online melalui website jlptonline.or.id, Bu. Nah, kemudian nanti setelah mereka mendaftar secara online, mereka akan diberikan tautan untuk bisa
melakukan pendaftaran ulang. Nah, kita bayar betul. Juga. Nah, kita itu sistemnya kuota kalau sekarang. Kalau dulu kan memang kita menentukan nih berapa maksimal sesuaikan dengan kapasitas gedung. Nah, karena kita sekarang masa pandemi, maka kita menentukan kuota kita hanya 1.000. Hanya 1.000. Hanya 1.000. Nah, dari 1.000 kuota tersebut yang terverifikasi, kemudian yang misalkan pendaftaran sampai pembayaran dan lain sebagainya juga memenuhi kriteria peraturan protokol kesehatan yang kita tentukan, itu ada sekitar 880 orang. 880 Betul. orang. Boleh tahu juga bayarnya berapa nih Pak Inu? Itu beda-beda Bu. Jadi untuk rata-rata di angka 120-130 ribu. Jadi ini cukup murah Bu. Murah ya? Betul, murah. Karena 130. Indonesia itu termasuk murah. Karena kalau di negara lain, di Vietnam misalnya, untuk level yang sama itu bisa mencapai harganya sampai lebih dari 800. Kenapa bisa beda-beda bayarnya gitu di setiap negara? Itu ditentukan sesuai dengan kemampuan atau daya beli di negaranya masing-masing. Termasuk juga ada pertimbangan yang lain yang kemudian disepakati bersama antara Japan Foundation di negara tersebut dengan panitia pelaksana daerah masing-masing. Oke. Padahal Vietnam kan relatif sama ya dengan Betul, kita, tapi lebih mahal. Mungkin karena itu dikaitkan dengan keperluan mereka untuk bisa studi ke Jepang atau bekerja di Jepang, sehingga mungkin ditetapkannya agak mahal. Iya. Oke. Nah, ini yang terakhir nih Pak Inu, kan sekarang pandemi nih, dengan sistem JLPT yang dulu dan yang sekarang, apa bedanya dan apa kendala dan terus solusinya bagaimana? Jadi kalau yang paling terasa tentu saja adanya pengurangan jumlah peserta. Ya, dari 3.000 menjadi hanya sepertiganya, hanya 1.000 begitu ya. Kemudian yang kedua adalah kendala lokasi Bu. Karena biasanya kita akan mencari lokasi di pusat kota sehingga para peserta itu bisa datang dengan relatif lebih mudah gitu ya. Nah, sekarang untuk menentukan lokasi kan kita juga harus berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait dengan perizinan protokol kesehatan dan lain sebagainya, itu juga menjadi kendala. Dan kendala lainnya adalah terkait dengan implementasi ujian itu sendiri. Karena dari sisi panitia kita menjadi ada kewajiban untuk menyediakan berbagai macam fasilitas kesehatan ya, seperti hand sanitizer dan lain sebagainya. Begitu juga menjadi beban tersendiri, dan memang kita juga sebetulnya berdoa nih mudah-mudahan bisa terlaksana dengan lancar, karena seperti bulan Juli yang kemarin itu sudah kita rencanakan, tiba-tiba keluar pengumuman PPKM dari pemerintah, jadi harus dibatalkan dan harus dilakukan pengembalian uang yang tidak mudah juga karena harus transfer ke masing-masing rekening peserta ya, bayangkan saja begitu ya, itu juga cukup merepotkan. Jadi mudah-mudahan saja untuk kali ini tidak ada lagi pengumuman mendadak tentang PPKM, jadi bisa berjalan dengan baik. Ya. Gitu kawan Sinatra ya. Kita doakan mudah-mudahan tes JLPT di FIB Unpad berjalan lancar dan Pak Inu sebagai ketua panitia diberi kesehatan dan kelancaran. Sebelum kita menutup Pak Inu, ada yang ingin disampaikan tidak berkaitan dengan JLPT ini pada kawan Sinatra? Oke, baik ya teman-teman sekalian, khususnya yang memang tertarik untuk belajar bahasa Jepang atau sekarang sedang belajar bahasa Jepang, JLPT ini merupakan salah satu alat yang bisa digunakan oleh teman-teman tidak hanya untuk mengukur kemampuan bahasa Jepang, tapi juga bisa digunakan nanti untuk kepentingan studi lanjut dan bekerja, sehingga saya sarankan apabila memang ada kesempatan untuk mengikuti JLPT, segera ikuti, kemudian ikuti berjenjang. Jangan langsung misalnya loncat di level N5 ke level N1 misalnya, jangan, tapi ikuti berjenjang saja supaya teman-teman juga bisa mengukur kemajuan pembelajaran teman-teman itu seperti apa gitu ya. Dan jangan lupa JLPT ini juga masa berlakunya seumur hidup. Oh, enak banget. Jadi berbeda dengan TOEFL. Kalau TOEFL kan harus per 2 tahun sekali. Kalau JLPT itu tidak ada keharusan seperti itu. Seumur hidup. Jadi biasanya orang yang mengulang itu hanya ingin memperbaiki nilai atau hanya ingin mencoba menaikkan levelnya gitu ya, seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Inu, mudah-mudahan acaranya lancar. Amin. Dan FIB selalu dipercaya untuk melaksanakan tes JLPT ini. Selamat siang kawan Sinatra, semoga informasi yang disampaikan pada hari ini bermanfaat khususnya bagi mereka yang belajar bahasa Jepang dan ingin mengukur kemampuan bahasa Jepangnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.